Perkenalkan, nama saya Kevin Jordan dengan NPM 2117051076. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video sebagai pengganti atas ketidakhadiran saya pada saat program sosialisasi KKN dan KP. Jadi untuk materi yang pertama, di sini ada materi tentang etika kerja, yaitu dalam magang ataupun kerja praktik. Jadi untuk etika ini menjadi faktor yang penting dalam lingkungan kerja. Jadi ini terutama saat menjalani magang atau kerja praktik. Nilai-nilai etika ini membentuk dasar dari perilaku yang diharapkan dalam berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan klien. Selanjutnya, ini ada pentingnya perilaku etis di tempat kerja. Jadi di sini ada pertanggungjawaban. Perilaku etis ini mencakup aspek pertanggungjawaban untuk tindakan dan keputusan yang diambil di lingkungan kerja. Lalu ada reputasi perusahaan. Jadi etika ini memainkan peran penting dalam membentuk reputasi perusahaan yang memengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang ketiga ada keberlanjutan bisnis. Jadi etika ini juga menopang keberlanjutan bisnis dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Ini adalah panduan etika untuk magang dan mahasiswa praktik. Jadi yang pertama ini penting ya. Jadi ada hormati mentor. Jadi hormati pengetahuan dan pengalaman mentor Anda sebagai bentuk penghargaan terhadap bimbingan yang diberikan. Jadi kita harus bersikap hormat dan menghargai lah dari mentor kita ini, karena mereka ini di sana itu sebagai pembimbing kita. Jadi membimbing agar kita tuh dapat bekerja dengan baik dan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan arahannya. Hal yang kedua ini ada berperilaku profesional. Ini jaga sikap dan perilaku yang profesional dalam setiap interaksi di lingkungan kerja. Jadi kita ini harus menjaga sikap, ya hampir sama poinnya seperti poin yang pertama. Jadi kalau ada orang ngomong kita dengarkan dulu, setelah selesai baru kita tanggapi. Lalu ada tingkatkan keterampilan. Jadi ini adalah kita harus memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan mengasah keterampilan selama masa magang atau kerja praktik kita. Jadi kita harus menggunakan waktu yang diberikan itu sebaik-baiknya agar kesempatan yang udah diberikan untuk menjalani magang ataupun kerja praktik itu dapat berguna untuk kedepannya bagi kita. Bukan bagi kita saja, tapi bagi orang lain juga. Jadi kalau misalkan kita di tingkat keterampilannya tidak memadai, misalkan kita sebagai acuan untuk mahasiswa Unila bagian ilmu komputer. Jadi misalkan kita kurang memahami materinya atau bidang yang kita apply, jadi kayak image kita sih itu udah terlihat agak buruk gitu di sana. Jadi itu kalau ada adik tingkat kita yang mau magang atau kerja praktik di sana, itu kemungkinan kerjanya jadi lebih sedikit atau lebih kecil gitu. Ada mempertahankan kerahasiaan dan privasi. Jadi poin yang pertama ini adalah pentingnya kerahasiaan. Kerahasiaan informasi pribadi dan perusahaan ini harus dijaga dengan cermat dalam setiap situasi. Jadi jangan mengumbar-umbar
masalah yang ada di perusahaan itu, dan jangan juga memberitahunya ke kompetitornya gitu. Lalu ada kode etik. Ini ada pahami dengan baik kode etik terkait privasi dan kerahasiaan yang berlaku di tempat kerja. Jadi kita harus menjalani semuanya itu semua dengan kode etik yang tepat gitu. Lalu ada tindakan tanggap. Ini ada poinnya, ini harus melakukan tindakan jika ada pelanggaran terhadap privasi dan keamanan data. Ya, seperti tindakan yang seharusnya sudah ditetapkan itu harus dijalankan. Lalu ada menghindari konflik kepentingan. Jadi ada pengambilan keputusan objektif, transparansi, dan penilaian risiko. Untuk pengambilan keputusan objektif, kita harus berpegang teguh pada prinsip objektivitas dalam mengambil keputusan, terutama saat terlibat dalam situasi konflik kepentingan. Jadi kita harus lebih pandai memilih lah untuk mana yang lebih penting dalam, misalkan ada dua konflik yang terjadi saat bersamaan, jadi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ibaratnya seperti problem solving gitu. Lalu ada transparansi. Jadi ini ada pastikan adanya transparansi dalam semua interaksi bisnis yang melibatkan potensi konflik kepentingan. Ya, pokoknya kita harus transparansi lah ya intinya. Lalu ada penilaian risiko. Jadi kita harus memperhatikan dan pertimbangkan secara saksama risiko yang terkait dengan potensi konflik kepentingan. Jadi semua ini poinnya ini berhubungan ya. Jadi kalau kita ngambil keputusan objektif, ini kita harus menilai risikonya juga. Lalu ada menghormati keragaman dan inklusi. Jadi kita harus terima, yang pertama ini penerimaan. Jadi kita harus menerima dan hargai kehadiran keragaman di lingkungan kerja sebagai kekuatan bagi perusahaan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan di lingkungan kerja itu. Lalu ada promosi keadilan. Ini berperilaku adil dan memastikan setiap individu diperlakukan dengan setara tanpa diskriminasi. Ya, seperti negara Indonesia lah, kita harus Bhinneka Tunggal Ika, jangan diskriminasi. Lalu ada poin ketiga, ini ada pengembangan inklusi. Ada dorong dan dukung upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi semua karyawan. Jadi kita harus membantu juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi semua karyawan. Lalu ada profesionalisme dan integritas di tempat kerja. Ada 3 poin penting di sini, ada kredibilitas, kepercayaan, dan stabilitas budaya perusahaan. Untuk kredibilitas ini, profesionalisme yang tinggi membantu membangun kredibilitas individu maupun perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau kita profesional, ini kredibilitasnya pasti aman. Lalu ada kepercayaan, ini integritas ya, kepercayaan atau integritas ya, ini merupakan fondasi utama dalam memperoleh kepercayaan dari rekan kerja, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi kita harus mempertahankan integritas ini, karena kalau integritas kita gak ada atau sudah berkurang, itu pasti akan susah untuk kedepannya. Lalu ada stabilitas budaya perusahaan. Ini ada gabungannya ya dari profesionalisme dan integritas ini yang terintegrasi dalam budaya perusahaan, memastikan stabilitas dan kesinambungan bisnis. Jadi kalau kita udah kredibilitasnya ada, integritas juga ada, jadi akan
memastikan kesinambungan bisnis. Lalu ada proses pengambilan keputusan etis. Yang pertama ini kita harus mengumpulkan informasi yang relevan dan lengkap sebelum mengambil keputusan etis. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan dan analisis alternatif tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan situasi secara etis. Jadi kita jangan hanya berpacu kepada satu cara, tapi kita harus memikirkan cara yang lain. Lalu ada pertimbangan konsekuensi. Jadi ini harus memperhatikan konsekuensi dari setiap tindakan yang akan diambil dan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Konsekuensi dari perilaku tidak etis. Ini adalah konsekuensinya ya. Jadi kan kita ada kode etisnya juga, yang di setiap perusahaan itu pasti ada lah. Di sini yang pertama ada dampak reputasi. Jadi perilaku tidak etis ini dapat merusak reputasi perusahaan, dan ini mempengaruhi hubungan dengan klien serta rekan kerja. Konsekuensi yang kedua ini hilangnya kepercayaan. Hilangnya kepercayaan dari pihak eksternal ini dapat berdampak buruk pada kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Jadi yang ketiga ini ada konsekuensi hukum. Jadi perilaku tidak etis dapat berujung pada konsekuensi hukum dan sanksi yang merugikan bagi perusahaan dan individu yang terlibat. Jadi konsekuensinya ini berat-berat semua ya. Jadi kita harus mengusahakan agar kita tuh terhindar dari konsekuensi ini, karena kalau reputasinya sudah hilang itu juga mempengaruhi bagi perusahaan dan klien. Kalau hilangnya kepercayaan ini susah untuk mencari hubungan bisnisnya. Dan konsekuensi hukum ini kalau dari perusahaannya langsung, ini akan berpengaruh kepada individu yang terlibat. Jadi untuk kesimpulan dan pesan penting dari etika dalam magang dan kerja praktik, itu kita harus tanggung jawab bersama. Kita harus menyadari bahwa menjaga etika di lingkungan kerja adalah tanggung jawab bersama setiap individu. Yang kedua, ada kebijakan yang jelas. Kita harus mendukung kebijakan yang jelas terkait etika kerja dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, ada berperilaku teladan. Kita harus jadi teladan atas perilaku etis sehingga dapat mempengaruhi individu lain di sekitar Anda. Jadi kalau misalkan kita belum ada suatu individu yang teladan di suatu tempat kerja kita ini, kita bisa berubah atau mencoba menjadi teladan. Jadi kita bisa sebagai contoh bagi individu lain di sekitar kita. Lalu ada poin yang keempat dan terakhir, ini ada mendorong budaya etis. Kita harus mendorong dan ikuti inisiatif dalam menciptakan budaya kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, seperti yang saya bilang tadi di poin 3. Jadi kalau belum ada yang berperilaku etis atau sebagai teladan di tempat kerja kita ataupun tempat magang kita, kita bisa inisiatif untuk menjadi contoh teladan yang baik, begitu. Lalu ada bakalan kerja praktik dan atau kerja lapangan. Jadi tujuan KP atau PKL. KP atau PKL ini merupakan sarana bagi mahasiswa
untuk meningkatkan kompetensi sebagai usaha atau upaya untuk mempraktikkan teori yang didapat pada saat kuliah atau di bangku kuliah. Ini untuk mengelaborasi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dan diaplikasikan ke dalam dunia nyata atau dunia kerja. Manfaat KP atau PKL ini bagi mahasiswa ini akan menambah kemampuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan teori pada dunia nyata, sehingga akan meningkatkan kualitas pengetahuan yang dimilikinya. Jadi tidak semata-mata hanya teori saja, tapi kita harus praktik juga sehingga berguna di dunia nyata. Bagi jurusan ilmu komputer ini ya terbinanya komunikasi yang baik dengan pihak luar untuk memperkokoh eksistensi jurusan ilmu komputer dan terjalinnya kerja sama yang saling menguntungkan dengan masyarakat, industri, instansi maupun organisasi di luar kampus. Jadi manfaat KP atau PKL ini tidak hanya bagi mahasiswa saja, ini juga bermanfaat bagi jurusan ilmu komputer. Karena jika kita yang KP atau PKL itu diunggulkan, ini akan berguna bagi jurusan ilmu komputer. Untuk lingkup kegiatan KP atau PKL ini ada yang pertama ada lingkup substansi. Jadi lingkup kegiatan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perancangan sistem, pemrograman, penulisan spesifikasi, prototipe, pembuatan dokumentasi, sistem informasi terapan, desain dan simulasi dengan bantuan perangkat lunak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan komputer dan sistem informasi berdasarkan analisis proses. Jadi prosedur bisnis atau kegiatan pada perusahaan, instansi atau lembaga baik secara makro maupun mikro ini menyeluruh ataupun parsial atau berbagian. Ini adalah perencanaannya dari lingkup kegiatan KP, lingkup waktunya. Jadi pada 30 Oktober sampai dengan 15 Desember ini ada pendaftaran dan pengiriman surat permohonan KP. Tanggal 22 Desember ini ada pembekalannya. Tanggal 26 Desember ini ada memulai KP atau PKL. Tapi ini tergantung pada perusahaan yang sudah di-apply atau instansi yang sudah di-apply. Ada yang memulai setelah Januari atau maksud saya setelah tahun baru, yaitu pada bulan Januari. Ada juga yang tanggal 27 ya, jadi semua tergantung pada perusahaannya. Tanggal 31 Desember ini batas akhir mengirim proposal rencana kerja. Jadi kan tadi kita ada masalah pada waktu pemulainya. Jadi kalau kita masuk tanggal 1 Januari ya berarti ini akan terundur gitu rencana ini. Tapi tetap harus dikerjakan. Lebih baik mengerjakan daripada melewati batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu pada 7 Januari ini batas akhir mengirim bab 1. 21 Januari batas akhir mengirim bab 2. 28 Januari ini batas akhir mengirim bab 3. Tanggal 9 Februari ini sudah selesai KP atau PKL. Tanggal 9 Februari sampai dengan 5 April ini bimbingan untuk bab 4, 5 dan seminar KP. Tanggal 24 April 2024 batas akhir mengirim file laporan lengkap. Ini covernya sampai dengan bab 5.
Untuk tanggal 3 Mei, batas akhir seminar KP atau PKL. Tanggal 17 Mei, batas akhir menyerahkan laporan KP atau PKL dalam bentuk soft copy dan hard copy. Ini ada poin penting ya dalam sini. Jadi poin nilai pengurangan jika melewati batas waktu ditentukan. Ini ada tidak lulus mata kuliah juga KP atau PKL. Jadi ini laporannya harus wajib dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini ada kegiatan kerja praktik. KP atau PKL ini adalah praktik kerja secara nyata dan aktif dalam kegiatan perusahaan atau instansi, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan atau mekanisme suatu bidang pekerjaan tertentu. Bidang pekerjaan tersebut dapat mencakup keseluruhan, beberapa, atau hanya satu aspek tugas saja. Lalu poin yang kedua, ini ada mahasiswa diharapkan dapat mengamati, memahami, dan berperan aktif dalam tugas pekerjaan tertentu sejak dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Jadi, walaupun pihak perusahaan atau instansi menugaskan atau menempatkan mahasiswa hanya untuk bidang pekerjaan tertentu saja, namun semua peserta KP atau PKL wajib untuk mempelajari dan memahami serta menyajikannya dalam laporan kerja. Untuk evaluasi penilaian KP atau PKL, ini dilakukan oleh satu orang pembimbing perusahaan atau instansi dan satu orang dosen pembimbing dari program studi jurusan ilmu komputer. Jadi ini satu dari instansi yang kita lamar dan satu dari dosen pembimbing jurusan ilmu komputer. Untuk nilai KP ini ada rumus nilainya. Jadi 50% dikali nilai dari pembimbing lapangan ditambah 50% nilai dari dosen pembimbing laporan dan seminar KP dikurang pengurangan poin jika ada pengurangannya. Lalu ada online monitoring juga untuk evaluasi atau penilaiannya. Di sini ada sanksi untuk KP atau PKL. Jadi ada 4 ya sanksinya. Untuk poin yang pertama, jika melakukan kesalahan seperti total durasi kehadiran di tempat kerja praktik itu kurang dari ketentuan, sanksinya adalah pengurangan nilai sejumlah selisih jam kehadiran. Untuk kesalahan yang kedua, itu tidak menghubungi pembimbing di awal proses kerja praktik atau tidak mendapat tanda tangan kesediaan membimbing kerja praktik. Sanksinya tidak mendapat kelengkapan administrasi kerja praktik dan tidak diakui sebagai aktivitas kerja praktik akademis. Jadi usahakan untuk menghubungi pembimbing di awal proses kerja praktik ini ya. Kalau enggak nanti tidak diakui dan bisa saja mengulang untuk KP-nya. Yang poin yang ketiga, ini terlambat mengumpulkan hasil bimbingan tahap 1, 2, dan 3. Yang pertama ada pengurangan nilai. Jadi ini 5 poin setiap bab keterlambatan dan 50 poin keterlambatan pengumpulan laporan dan seminar. Ada poin yang keempat, tidak mengumpulkan laporan kerja praktik sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau yang sudah ditetapkan. Ini sanksinya tidak lulus kuliah kerja praktik, mengambil ulang kuliah kerja praktik. Jadi kita kalau tidak lulus ya otomatis harus mengulang pelaksanaan kerja praktik. Untuk proses bimbingan, bimbingan oleh pembimbing lapangan secara langsung ini dapat di tempat KP atau PKL setiap hari. Untuk dosen
untuk bimbingan oleh dosen pembimbing laporan ini bisa secara online. Jadi proposal rencana kerja sampai dengan bab 3 itu di email secara online. Lalu juga bisa online setelah kembali dari KP atau PKL. Ini juga seminarnya bisa online juga. Untuk tata cara bimbingan dan pelaporan secara online, ini setiap laporan dan pengumpulan berkas bimbingan secara online dengan mengirim dokumen ke dosen pembimbing masing-masing dan mengirimkan salinan laporan ke email koordinator KP atau PKL. Jadi kita harus mengirimnya. Pertama itu kita kirim ke dosen pembimbing kita, lalu kita mengirim salinan laporan ke email koordinator KP. Ini untuk salinannya kirim ke email ini. Lalu ada ketentuan dalam pengiriman email. Jadi subjek ini berisi keterangan laporan KP atau PKL, jenis laporan yang dikirim, dan nama mahasiswanya. Contohnya kayak subjek laporan KP atau PKL, laporan bab 1 atas nama mahasiswa, misalnya atas nama Kevin Jordan gitu. Untuk isi emailnya jangan lupa salam kepada bapak atau ibu pembimbing yang disiapkan, ditentukan oleh jurusan. Ini berikut, ini nama saya, ini saya, nama Kevin Jordan, NPM 2117051076, program studi ilmu komputer, lokasi KP atau PKL nya sesuai dengan yang diajukan pada saat lamaran. Lalu ada mengirimkan laporan progres bab 1. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salamnya juga. Ini jangan lupa ada file attachmentnya ini. File yang dikirimkan sesuai dengan format penulisan laporan dengan format file atau format file PDF atau dokumen Office. Ini untuk persiapan dan pelaksanaan PKL. Persiapan pelaksanaan PKL di hari pertama. Ini kita harus mengecek perlengkapan administrasi utama. Yang pertama ada KTM, ini harus dibawa sebagai identitas dari mahasiswa Unila. Ini ada surat pengajuan PKL dari Dekan FMIPA, surat penerimaan PKL dari instansi, dan surat-surat pribadi lainnya. Lalu jangan lupa juga bawa alat tulis dan buku catatan, serta obat-obatan pribadi jika diperlukan. Jadi kalau sakit ya bawa obat sendiri, karena takutnya di tempat kerja tidak menyediakan obat. Sebelum berangkat ini kita harus memastikan kebersihan badan, itu yang utama ya. Kita harus mandi wangi dan bersih. Lalu ada pastikan kebersihan pakaian. Di sini ada dress code untuk hari pertama, kemeja putih, celana atau rok bahan hitam, rambut dan jilbab. Ini bagi perempuan. Lalu kaos kaki dan sepatu. Sebenarnya ini hanya dipakai di hari pertama saja. Untuk itu kita bisa bertanya kepada pembimbing di sana untuk hari esok kita memakai dress code apa. Lalu ini untuk rambut, ini bagi laki-laki harus rapi rambutnya. Jadi kalau buat yang perempuan, yang kalau sesuai agama ya sesuai dengan tempat kerja juga, apakah diwajibkan memakai jilbab juga. Lalu udah pastikan sarapan. Jadi agar kerjanya semangat kita harus sarapan.
Dan juga ini penting ya, kita harus memastikan sampai di instansi tempat kita PKL atau KP 15 menit sebelum jam kerja dimulai. Ketika sampai di tempat KP atau PKL, kita harus memastikan bahwa kita sudah siap. Pastikan HP kita ini dalam mode silent agar tidak mengganggu saat kerja, dan juga tidak terdistraksi saat kita sedang kerja praktik gitu. Tapi kalau penting ada telepon, ya usahakan diangkat, izin dulu gitu. Lalu kita harus memastikan memperkenalkan diri dan bertanya kepada satpam atau resepsionisnya untuk instruksi yang paling awal. Jangan lupa tunjukkan surat-surat utama kita. Lalu selalu perhatikan instruksi, cerna. Jika masih ada yang bingung, kita bisa bertanya ulang agar kita paham gitu. Untuk pada saat memulai pelaksanaan KP-nya, selalu kita perhatikan instruksi, cerna, dan jika masih bingung tanya lagi. Ini penting ya. Kalau kita masih bingung atau kita belum paham, kita harus tanya ulang. Lalu jangan membuka HP jika tidak mendesak. Jadi kita nggak main HP aja di sana ya. Lalu kita harus selalu berkomunikasi dengan koordinator atau pembimbing lapangan Anda. Lalu jangan meninggalkan tempat PKL tanpa izin koordinator atau pembimbing lapangan Anda atau pembimbing lapangan kita. Ya, pokoknya kita jangan meninggalkan tempat PKL atau KP tanpa izin dari pembimbing lapangan atau koordinator KP PKL di ilmu komputer. Ini sebagai reminder atau pengingat. Jadi kita selalu cek tanggal-tanggal di timeline pelaksanaan KP atau PKL, karena tiap minggu itu ada progres yang harus dilaporkan. Lalu ada yang kedua, itu kita harus cek daftar hadir dan log kegiatan di aplikasi kehadirannya. Ini akan dibahas di bawah atau dibahas nanti. Lalu ada pertanyaan mengenai pelaksanaan KP PKL hanya dilayani melalui grup WA, kecuali untuk urusan yang sangat pribadi atau rahasia. Jadi kalau kita ada pertanyaan, ya kita tanyanya di grup WA, jangan di Japri, karena itu kecuali sangat rahasia atau pribadi banget baru kita chat di Japri. Jadi ini ada reminder juga. Jadi kalian ini adalah duta jurusan ilmu komputer, duta FMIPA, dan juga duta Unila. Jadi kita jangan mau kelihatan kurang baik di mata instansi, apalagi ada mahasiswa atau siswa SMK yang KP atau PKL di tempat yang sama. Jadi usahakan kita terlihat lebih baik gitu, tapi jangan jadi persaingan yang tidak sehat juga. Ini untuk monitoring KP atau PKL. Jadi di sini ada pendataan lokasi tempat KP atau PKL. Jadi yang pertama kita mengisi kita harus memastikan pin lokasi pada peta tepat di lokasi kantor, tempat KP atau PKL. Kita harus memastikan pin ini tepat sesuai dengan lokasi kantor ya. Dan ini diwakili salah satu mahasiswa tiap tempat KP atau PKL. Jadi yang pertama itu kita harus memastikan pin ini tepat, ada koordinatnya juga.
kita mengisi datanya, ada alamat lengkapnya, nama pembimbing lapangan, nomor HP pembimbing lapangan. Untuk yang nama instansi perusahaannya ya. Dan untuk data mahasiswa kita harus mengisi NPM, nama, nomor HP, dan juga ini untuk NPM dan nama dari anggota kelompok kita pada saat KP itu juga. Setelah itu kita klik simpan. Dan ini usahakan jangan salah karena akan sulit merubahnya. Dan ini PIN ini sangat penting ya. Jadi kita harus tunggu secara presisi atau tepat di tempat kita kerja praktik. Lalu ada input kehadiran online sebagai bentuk monitoring KP atau PKL. Jadi kita harus sesuai dengan lokasi yang kita ada, lokasi yang kita tempati maksud saya. Jadi yang bisa dilihat sini ada lokasi Anda ya, ini koordinatnya lah, ada nama kita, NPM nya, nama instansinya, lokasi instansi, dan ya koordinatnya. Jadi di sini kita di aplikasi ini dapat terbaca titik pin yang telah kita pin di sebelumnya dan lokasi kita sekarang ada. Jadi harus sesuai dengan lokasi pin yang telah ditentukan. Di sini juga terbaca ada fotonya, nama mahasiswanya, NPM-nya, lokasi, waktu, dan keterangannya. Jadi ini ada sedikit reminder. Untuk input kehadiran dilakukan 2 kali sehari saat masuk dan pulang. Durasinya minimal 6 jam. Dan sistem akan menghitung durasi dan jarak mahasiswa dengan tempat kerja praktiknya. Jadi kita tidak bisa mencuranginya ya. Jadi benar-benar sesuai dengan lokasi dan jaraknya. Durasinya juga sesuai. Untuk rekapitulasi data PKL ini, di sini ada kelihatan semua ya, kayak foto, nama, NPM, email juga kelihatan, tempat kerja praktik kita, jumlah harinya berapa, rata-rata jaraknya berapa, durasi jamnya, jam masuknya, jam pulangnya juga kelihatan. Jadi di sini ada reminder juga. Jadi jumlah hari harus sesuai dengan durasi hari KP atau PKL. Kurang lebih sekitar 40 hari kalau tidak salah. Dan juga ada total durasi jam. Ini minimal 6 jam dikali jumlah hari. Jadi per hari itu kita harus minimal 6 jam di lokasi KP dan dikalikan dengan jumlah harinya. Jadi misalkan 6 jam dikali 40 hari total durasinya, begitu. Lalu ini sekian untuk yang pembekalan kerja praktik. Di sini ada panduan untuk kerja praktiknya. Oke, jadi ini yang dikerjakan pada saat kita memulai laporannya. Jadi ada judulnya juga, buku kerja praktik jurusan ilmu komputer. Periodenya ketahuan juga, periode 1 tahun 2024. Ada nama, NPM, ini harus diisi. Ini yang sudah kita
lihat tadi di lingkup waktunya untuk pendaftaran, pembekalan, tanggal mulai, batas akhir rencana proposal, ini batas akhir mengirim bab 1, bab 2, bab 3, dan waktu selesainya, bimbingan bab 4, bab 5, dan seminar, batas akhir mengirim laporan, dan batas akhir seminar atau KP, dan batas akhir menyerahkan laporannya secara soft copy dan hard copy. Jadi di sini juga ada kontak koordinator KP dan administrasi. Jadi untuk koordinator PKL ini ada Ibu Ani Rose Irawati MCS. Untuk email koordinator PKL ini ada koordinator KP hilkom@gmail.com. Untuk administrasi jurusan ada Ibu Adenora Maila. Dan ini ada data peserta kerja praktik. Yang pertama harus diisi itu adalah nama kita, lalu ada NPM-nya, alamat kita, lalu ada nomor HP, email, dan lokasi kerja praktik ini, serta alamat lokasi kerja praktiknya di mana. Nomor telepon ini mungkin untuk nomor telepon pembimbing mungkin ya. Lalu ada email, dan ini juga ada nama pembimbingnya, ada pembimbing lapangan siapa, nomor yang pertama. Misalkan kalau ada 2 ya isi 2 nomor HP atau email yang pembimbing lapangannya. Lalu ada surat pernyataan yang harus diisi. Jadi kita harus menyatakan bahwa nama mahasiswa yang tertera, NPM, telah menempuh SKS berapa, dan IPK-nya itu telah memenuhi syarat akademis untuk melaksanakan mata kuliah KP atau PKL. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dosen pembimbing untuk dapat melaksanakan bimbingan pada mahasiswa tersebut di atas. Ini ada Bandar Lampung dan kita input tanggalnya. Lalu ini ada tanda tangan dari koordinator KP atau PKL, dan juga ada nomor suratnya. Lalu ada form kesediaan pembimbing. Lalu di sini ada menyatakan bahwa nama, NPM, program studi ini memahami dan tanggung jawab sebagai pembimbing KP atau PKL sebagai berikut: mengawal, memonitor, dan mengevaluasi mahasiswa peserta KP atau PKL pada seluruh agenda KP atau PKL. Lalu yang kedua, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan tema, topik, judul laporan KP atau PKL. Lalu yang ketiga, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan keluasan cakupan isi laporan KP atau PKL. Lalu yang keempat, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam upaya pemerolehan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan KP atau PKL. Lalu yang kelima, membantu dan mengarahkan mahasiswa peserta KP atau PKL agar mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman, kaidah, dan etika penulisan. Lalu yang ketujuh, ini ya, poin yang terakhir ini, menguji mahasiswa KP atau PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban isi laporan KP atau PKL dan penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing. Lalu di sini ada Bandar Lampung, tanggalnya, pembimbingnya siapa, lalu tanda tangan.
Untuk daftar isi, sini ada banyak yang bisa dilihat, kayak surat pernyataan, lalu ada form kesediaan pembimbing, bagian 1 pendahuluan, dan lain-lainnya yang dapat dilihat pada daftar isi berikut. Sampai segini ya, banyak ya. Ada bagian 1 ini pendahuluan. Satu pendahuluan, sebentar ya. Nah, begini. Untuk bagian 1 pendahuluan adalah latar belakang. Jadi kita harus membuat latar belakangnya. Untuk jurusan ilmu komputer memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang teknologi komputer dan informasi. Untuk itu perlu menerjunkan mahasiswa untuk mengelaborasi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki ini untuk diaplikasikan ke dunia nyata. Ini sebenarnya sudah bisa dibaca sendiri juga. Di KP merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi sebagai upaya untuk mempraktikkan teori yang didapat di bangku kuliah. KP juga sebagai upaya untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat menyelesaikan dengan kebutuhan kerja dan mengikuti perkembangan teknologi. Tujuannya ada 4, yaitu memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu dan keterampilan yang sudah diterima selama mengikuti perkuliahan dan memadukannya dengan realitas dunia kerja. Lalu ada melatih mahasiswa untuk belajar memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Lalu juga bisa menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan praktis mahasiswa terkait dengan dunia kerja, serta memperluas jaringan atau networking yang dapat memperkukuh eksistensi jurusan ilmu komputer dalam memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga profesional sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Manfaatnya ini bagi mahasiswa hampir sama seperti yang ada di PowerPoint tadi, jadi menambah kemampuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan teori pada dunia nyata sehingga akan meningkatkan kualitas pengetahuan yang dimilikinya. Lalu bagi jurusan ilmu komputer ini memperkukuh eksistensi jurusan ilmu komputer dan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat, industri, instansi maupun organisasi di luar kampus. Lalu ketentuan umumnya ini merupakan mata kuliah wajib untuk program S1 ilmu komputer dan D3 manajemen informatika dengan bobot 3 SKS. Berdasarkan peraturan akademik Universitas Lampung, 1 SKS ini setara dengan 4-5 jam per minggu. Lalu ada mata kuliah KP atau PKL dapat diikuti oleh mahasiswa S1 atau D3 yang telah mengambil mata kuliah minimal 100 SKS untuk S1 dan 80 SKS untuk D3. Untuk tugas dan kewajiban, untuk penyelenggara KP atau PKL ini memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan PKL, lalu menyiapkan surat menyurat, proposal, dan kelengkapan administrasi lainnya, serta membantu kelancaran proses penentuan lokasi KP atau PKL. Lalu untuk tugas dan kewajiban bagi pembimbing lapangan KP dan PKL ini memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa selama KP atau PKL agar mahasiswa peserta KP atau PKL dapat memperoleh pengalaman dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Lalu
Yang kedua nih memonitor pelaksanaan KP atau PKL agar sesuai dengan tujuan, lalu mengevaluasi dan menilai kinerja mahasiswa serta KP dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara. Tugas dan pembimbing ini kita tugas dan kewajibannya itu mengawal dan memonitor dan mengevaluasi seluruh agendanya. Lalu ini harus membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL untuk menentukan tema, topik atau judul laporan KP, lalu membimbing mahasiswa menentukan kelulusan cakupan isi laporan, juga membimbing mahasiswa untuk memperolehan data atau informasi yang diperlukan, membantu mengarahkan mahasiswa ini mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, serta menegakkan disiplin mahasiswa untuk memastikan penyelesaian laporan KP secara tepat waktu, serta yang terakhir ini menguji mahasiswa peserta KP sebagai bentuk pertanggungjawaban isi laporan KP atau PKL dan penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk tugas dan kewajiban mahasiswa ini mengajukan lokasi KP ditempati minimal 2 atau 3 ya, minimal 2 maksimal 3. Lalu mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan aktif sebagaimana ditulis dalam prosedur pengajuan berkas KP atau PKL jurusan ilmu komputer, lalu mengikuti seluruh profesi atau agenda KP mulai dari pembukaan, pembekalan, kegiatan inti KP PKL hingga penutupan dengan tertib dan disiplin. Lalu yang keempat, mematuhi tata tertibnya dan menggunakan yang berkaitan dengan aspek fisik seragam, yaitu atribut, jasa almet, name tag, dan kelengkapan lain maupun non fisik, ketepatan waktu, sopan santun, etika, dan disiplinan. Yang kelima, ada menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh dosen pembimbing. Lalu yang keenam, menjunjung tinggi nama baik alma mater. Yang ketujuh, menyelesaikan laporan KP. Yang ke-8, mengikuti seminar KP untuk menilai penguasaan teori dan pertanggungjawaban isi laporan KP. Untuk lingkup substansi dan lingkup waktu bisa terlihat di sini. Ini udah dibahas di PowerPoint juga tadi. Untuk lingkup ini substansi dan lingkup waktunya, ini rumusnya. Satu SKS ini 4-5 jam. Jadi kalau 3 SKS ya berarti sekitar 12 atau 15 jam, 12-15 jam. Untuk kegiatan kerja praktik ini mahasiswa diharapkan dapat mengamati, memahami, dan berperan aktif dalam tugas pekerjaan tertentu sejak perencanaan hingga evaluasi. Jadi kita diwajibkan untuk mempelajari, memahami, dan menyajikannya dalam laporan kerja. Untuk tempat pelaksanaan ini di perusahaan atau lembaga swasta ataupun instansi atau lembaga pemerintah ini, bisa juga di organisasi atau di lingkungan Universitas Lampung. Jadi untuk KP akademis mahasiswa ini sebaiknya dijadikan pilihan terakhir yang bersangkutan. KP atau PKL di lingkungan akademis mahasiswa bersangkutan FMIPA ini sebaiknya dijadikan pilihan terakhir ya. Bagian atau ditempatkannya kita ini ditentukan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Perusahaan atau instansi tempat KP ditentukan oleh mahasiswa, jadi kita yang memilih atau ya memilih lokasi KP-nya di mana.
mahasiswa tidak diperkenankan untuk pindah perusahaan atau instansi tanpa seizin kepala jurusan ilmu komputer atau kaprodi D3 manajemen informatika. Untuk waktu pelaksanaan ini ya tadi minimal 40 hari dan dilaksanakan secara terus-menerus dalam rentang waktu 5-6 minggu. Kerja praktik harus dilaksanakan di luar waktu perkuliahan yang terjadwal, yaitu bulan Juli atau Agustus. Jika mahasiswa menyelesaikan ini di luar ini, maka mahasiswa sudah harus menyelesaikan perkuliahan teori. Tidak ada dispensasi khusus untuk ketidakhadiran. Dan apabila karena suatu hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kerja praktiknya sesuai dengan disyaratkan, maka keputusan untuk melanjutkan kerja praktik harus mengulangi dari awal. Sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melakukan kerja praktik. Lalu ini ada prosedur KP-nya. Untuk menentukan lokasi ini mahasiswa, untuk mengundi dan mengisi form permohonan ini mahasiswa juga. Tanggung jawabnya Kajur, rekaman mutunya ini yang harus disiapkan. Untuk menyerahkan form ini, persyaratannya ini mahasiswa, pelaksananya tanggung jawabnya koordinator. Ini yang disediakan. Ada persetujuan permohonan ini, yang menyetujuinya koordinator, tanggung jawabnya kepala jurusan. Lalu ada mengirim surat, menerima surat, mengajukan surat ini oleh admin jurusan. Lalu ada mengisi form kesediaan pembimbing mahasiswa, melaksanakan KP-nya. Setelah selesai KP juga mahasiswa. Ada flowchartnya juga. Ini mungkin akan lebih kelihatan flowchartnya. Ya seperti tahap-tahap yang sudah diberitahu tadi. Ini persyaratannya, ini telah melunasi SPP atau UKT. Ini mengambil mata kuliah KP pada HRS. Juga jumlah SKS memenuhi persyaratan 100 SKS. Sudah menempuh 4 semester dan 6 semester. Ini 4 semester untuk D3 dan 6 semester untuk S1, dan IPK minimal 2, dan mendaftarkan diri sebagai peserta kerja praktik ke bagian administrasi jurusan ilmu komputer. Laporan kerja praktik. Setelah lulus ini, mahasiswa diwajibkan membuat laporan tertulis untuk evaluasi. Lalu tata cara penulisan kerja praktik ini harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Hasil kerja praktik ini dapat dijadikan atau dikembangkan untuk jadi skripsi atau tugas akhir. Untuk evaluasi ini dilakukan oleh satu pembimbing perusahaan dan satu dosen pembimbing dari jurusan ilmu komputer. Dan untuk bab 2 ada bagian 2 ada pembimbingan dan penilaian. Jadi setiap mahasiswa, ini ketentuan umumnya, bisa dibaca. Lalu ada proses bimbingannya. Di sini terdapat minggu-minggunya, tenggat waktunya. Ini diharuskan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Lalu ada tata cara pembimbingan atau pelaporan secara online. Di sini ada 2 kali sehari. Alamat webnya akan diumumkan. Kemudian bimbingan dapat dilakukan secara online sesuai dengan kesepakatan pembimbing dengan mahasiswa.
setiap laporan ini dikirimkan ke dosen pembimbing dan juga ke email koordinatornya. Untuk ketentuannya seperti yang tadi sudah diberitahu, ada di PowerPoint. Untuk penilaiannya dari evaluasi satu orang pembimbing perusahaan dan satu orang dosen pembimbing program studi. Ini ada komponen-komponen ya. Ini penilaiannya skala 100, ada jumlah kehadiran, tata tertib, rata-ratanya itu ada kerjasama dengan anggota kelompok dengan kelompok lain dan pembimbing, ada prestasi kerja, inovasi, kemampuan menyelesaikan tugas, keseriusan, juga ada nilai pembimbing lapangan. Ini bagi ABC bagi 3. Nilai akhir KP adalah gabungan nilai pembimbing dengan nilai dari dosen pembimbing yang terdiri dari nilai laporan dan seminar KP atau PKL. Nilai akhir pekerja praktik dikonversikan menjadi huruf mutu sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Lampung. Untuk menjaga kualitas ini sesuai dengan standar, maka ada sanksinya. Ini sudah ada di PowerPoint tadi. Untuk format laporannya ini seperti bisa dilihat pada tabelnya: nama mahasiswa, NPM, nomor telepon, email, nama instansi, nama pimpinan atau kepala bagian, nomor teleponnya, nama proyek, rencana jenis pekerjaannya, rencana mulai KP, rencana selesai KP, dan tuliskan rencana singkat ini yang akan dilakukan. Kalau ada sistematikanya, ada pendahuluan, landasan teori, bab 3 nya ada rencana kegiatan, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Ini ada format penulisannya, bahasanya bahasa Indonesia, jumlahnya 1 eksemplar untuk program studi, 1 eksemplar untuk instansi, 1 eksemplar untuk mahasiswa. Kertasnya ukuran A4, HVS warna putih, bobot 80 gram. Untuk pengetikan mengikuti panduan penulisan karya ilmiah UNILA atau Universitas Lampung. Untuk bagian 4 sini ada daftar pustaka ya, lampirannya, catatan harian ini juga. Lampiran yang pertama, lampirannya itu catatan harian. Lampiran kedua ini form bimbingan laporan KP atau PKL. Lalu ada juga form nilai pembimbing lapangan. Ya, begitu saja untuk video kali ini. Untuk mengganti ketidakhadiran saya pada saat pembekalan KP, PKL atau magang. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengganti ketidakhadiran saya.